Nama saya Dr. Insinyur Ari Setiawan, Magister Teknik atau disingkat MT. Saya adalah Kepala Program Studi Teknik Industri ITHB. Halo, nama saya Cindy Himawan. Saya salah satu dosen pengajar di Teknik Industri Institut Teknologi Harapan Bangsa. Kenalin semuanya, nama saya Theo. Saya dari alumni Teknik Industri tahun 2016. Halo semua, perkenalkan namaku Topo Chandra sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Institut Teknologi Harapan Bangsa periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Swenai dari jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Harapan Bangsa angkatan 2021. Saya memilih Teknik Industri ITHB karena terkenal akan pendidikan karakternya juga, di mana kami tidak hanya fokus dari sisi pendidikan, tetapi juga dari sisi karakter kami dibangun untuk menjadi orang-orang yang berdampak nantinya buat sekitar kami. Karena Institut Teknologi Harapan Bangsa menyediakan banyak jalur beasiswa. Selain dari itu, menurut saya jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Harapan Bangsa menarik dan membantu saya memiliki pola pikir yang terintegrasi. Selain dari itu, alumni-alumni dari Institut Teknologi Harapan Bangsa juga banyak yang bekerja di perusahaan besar bertaraf internasional. Nah ini, program studi Teknik Industri ITHB sangat progresif mendukung penyiapan lulusan untuk memahami implementasi Industri 4.0 khususnya di area industri. Seperti kita tahu bahwa Industri 4.0 merupakan konsep industri modern dan merupakan konsep industri masa depan yang memanfaatkan teknologi otomasi yang terkoneksi dengan internet. Untuk itu, pada kurikulum kami ditambahkan beberapa mata kuliah yang membuat mahasiswa mampu memahami teknologi otomasi, Internet of Things, mini komputer, sensor, dan robotics. Selain itu, kami menambahkan juga mata kuliah Introduction to Artificial Intelligence dan Machine Learning, memberikan mahasiswa pemahaman tentang industri-industri masa depan. Salah satu yang spesial dari Teknik Industri ITHB adalah adanya mata kuliah ERP, Enterprise Resource Planning, di mana mahasiswa tidak hanya belajar teori tentang ERP, tapi juga menggunakan tools ERP software. Sebenarnya ada dua sih yang paling utama. Yang pertama tuh dari sisi mata kuliahnya ya. Gitu. Jadi apa yang kita pelajari ini sebenarnya update banget dengan kondisi dunia gitu, terutama terkait digital gitu. Jadi ketika revolusi industri 4.0 pun juga kita mempelajari semua yang berkaitan dengan industri 4.0 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari sisi soft skill-nya. Kita juga bukan cuma belajar teknisnya, tapi juga gimana sih kita harus bersikap gitu, gimana kita harus menghadapi kondisi yang sekarang kita jumpai gitu. Baik, teknik industri mempelajari keilmuan yang berkaitan dengan teori dan praktek untuk perencanaan atau perancangan, pengoperasian, sistem produksi pada sebuah industri manufaktur. Di dalamnya merupakan gabungan dari sistem-sistem integrasi yang terdiri dari unsur 5M, yaitu man, machine, material, money, dan method. Bicara tentang man atau manusia, urusannya adalah berapa banyak orang atau operator yang harus bekerja pada suatu proyek pembuatan produk. Material berkaitan juga dengan berapa banyak jumlah bahan baku yang harus dipesan, disediakan, dan termasuk juga pergudangannya atau inventory. Machine berkaitan dengan mesin-mesin perkakas yang akan digunakan pada saat pembuatan produk. Kemudian ada method, urusannya adalah bagaimana mengatur jadwal, termasuk juga perencanaan dan pengendalian untuk produksi. Dan yang terakhir, money, yaitu berkaitan dengan berapa banyak modal yang harus disiapkan dan kapan akan kembali. Hasil rancangan ini berupa adalah perhitungan untuk penentuan produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Baik, kita memiliki banyak sekali fasilitas berupa laboratorium untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di program studi Teknik Industri ITHB. Di antaranya adalah laboratorium proses produksi yang di dalamnya memiliki mesin-mesin produksi, ada mesin bubut, mesin milling, dan sebagainya untuk membuat produk. Dan juga ada perlengkapan ergonomi
Selain itu, kita juga ada laboratorium pergudangan untuk mempelajari sistem inventory dan juga sistem pergudangan. Kemudian kita ada laboratorium multimedia dan juga laboratorium komputer untuk belajar menggunakan computer aided design dan juga mempelajari enterprise resource planning. Dan yang unik, kita tengah mengembangkan sebuah lab flexible manufacturing system atau laboratorium FMS, di mana lab FMS ini mendukung untuk implementasi industri 4.0, di mana pada lab ini kita akan banyak memanfaatkan sensor dan IoT untuk proses pembelajaran. Saat ini kami mengembangkan lab FMS ini berupa dua jenis lab, yaitu lab berbentuk fisik maupun lab FMS dalam bentuk virtual. Lab FMS dalam bentuk fisik, kami dibantu oleh para mahasiswa untuk membuat miniatur peralatan flexible manufacturing system. Di antaranya, mahasiswa membuat peralatan transportasi otomatis, yaitu berupa Automated Guided Vehicle atau AGV dan juga stacker crane. Mahasiswa juga banyak mengembangkan peralatan-peralatan miniatur untuk sistem produksi otomatis, di antaranya membuat miniatur mesin CNC, miniatur dari 3D printing. Selain itu, mahasiswa juga telah mengembangkan sebuah sistem untuk mengendalikan flexible manufacturing system berupa floor control. Kalau berkaitan dengan FMS, laboratorium FMS virtual, kita tengah mengembangkan virtualisasi dari peralatan flexible manufacturing system seperti halnya di dalam metaverse. Kita menggunakan Factory I/O dan juga banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang open source berupa OpenPLC untuk menggambarkan bagaimana sistem manufaktur secara virtual. Dosen Teknik Industri ITHB memiliki pengalaman kerja sebagai praktisi di berbagai bidang industri dan juga memiliki sertifikasi nasional maupun internasional. Saya sendiri memiliki SAP SCM Certification dan juga ERP Analyst Certification, serta terlibat dalam berbagai implementasi proyek ERP selama lebih dari 15 tahun di berbagai negara. Oke, jadi ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, di mana ERP merupakan sebuah konsep perencanaan penggunaan resources atau sumber daya yang ada pada perusahaan. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan memiliki resources yang biasanya berupa 5M ya, ada material, money, man, machine, dan juga method. Nah, dalam menggunakan resources ini, perusahaan harus melakukan perencanaan supaya penggunaannya bisa tepat guna dan juga menghasilkan nilai keuntungan bagi perusahaan. Dalam melakukan perencanaan ini, artinya semua proses, semua informasi yang dibutuhkan harus terhubung antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Untuk itulah, perusahaan akan memerlukan ERP software untuk melakukan pencatatan data transaksi dari perusahaan tersebut untuk diolah menjadi sebuah informasi perencanaan. Contohnya bisa menjadi prediksi penjualan, penjadwalan produksi, laporan keuangan, dan laporan-laporan lainnya. Sehingga bisa dikatakan pengelolaan data yang baik nantinya bisa menjadi dasar untuk industri 4.0 untuk pengolahan data lebih lanjut. Nah, salah satu software ERP terbesar yang digunakan oleh banyak perusahaan internasional adalah SAP. Di ITHB sendiri, mahasiswa akan diperlengkapi dengan sertifikasi SAP yang berlaku secara internasional, sehingga sebetulnya lulusan ITHB memiliki kemampuan dengan standar internasional. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar software Odoo, di mana Odoo merupakan ERP open source yang mudah diimplementasikan dan sudah banyak juga digunakan oleh banyak perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ada banyak sih sebetulnya, cuman mungkin yang paling utama buat aku sendiri, yang pertama juga ada soft skill, yang kedua juga ada gimana caranya kita belajar berorganisasi gitu, karena di Teknik Industri ITHB ini tuh kita banyak banget ngadain kegiatan gitu. Kuliah aja mungkin setahun nggak nyampe 12 bulan, tapi acara kita bisa lebih dari 8-9 kali gitu satu periode gitu. Dan
Itu tuh kayak ngasih banget pengalaman gimana caranya supaya kita bisa belajar mengatur waktu. Wah, cukup banyak kayaknya teman-teman. Tapi saya bakal ceritain beberapa yang menurut saya cukup menarik. Pertama yaitu terkait dengan karakter, dimana kami dalam pembelajaran sehari-hari tidak hanya ditekankan untuk nilai yang bagus ataupun memahami materi, tapi kami juga diajarkan untuk berintegritas, untuk jujur dalam keseharian kami. Di Teknik Industri Institut Teknologi Harapan Bangsa, saya mendapat pengetahuan tentang bagaimana cara mendesain gambar teknik melalui aplikasi AutoCAD. Nah, lain daripada itu, saya juga diajarkan untuk bagaimana cara merancang sebuah produk. Saya nggak bakal nyebut prestasi kayaknya, tapi lebih ke pengalaman teman-teman. Bahwa banyak teman-teman pengalaman, tapi saya ceritain satu pengalaman saya dengan teman-teman saya yang cukup lumayan ingin saya bagikan. Jadi pada bulan Desember lalu, saya dan beberapa teman-teman dari teknik industri, puji Tuhan terpilih sebagai top 120 Innovillage Team, di mana kami mengembangkan suatu platform akses buku di Desa Salembaran, Tangerang, agar penduduk di sana dapat mengakses dan meminjam buku dengan mudah tentunya. Mendukung salah satu SDG keempat, yaitu dari sisi pendidikan. Seperti itu. Yang utama sih pasti soft skill ya gitu. Untuk misalnya menghadapi dunia yang kayak sekarang, kita diajar untuk beradaptasi. Diajarin banget gimana caranya supaya kita punya sikap yang mau belajar gitu, mau explore sendiri gitu. Karena mungkin ada beberapa orang yang kayaknya ya udah aku udah kuliah, aku udah belajar banyak nih, ya udah tinggal pakai gitu. Kenapa aku harus belajar lagi ya gitu. Tapi kalau di teknik industri THB terutama, kita tuh justru harus explore karena itu justru baru kayak pengenalan aja, belum yang dalam-dalam banget. Nanti kedepannya kita harus explore sendiri, tergantung kita mau kemana. Yang kedua juga selain explore, kita juga belajar gimana sih cara connect sama orang-orang gitu. Ngobrol sama orang tuh gimana ya, attitude atau etika, gimana cara kita ngadepin orang yang baru tuh gimana sih gitu. Oke, nah yang namanya profesi teknik industri sangat penting pada saat ini dan juga masa depan. Kita masih memerlukan produk-produk industri, misalnya pakaian, makanan, minuman, handphone, komputer, dan juga kendaraan yang dibuat pada industri modern. Untuk itu, mari kita belajar di program studi Teknik Industri ITHB untuk menyiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk merancang serta mengoperasikan industri masa depan. Karena pengajarnya juga adalah praktisi di bidang ERP, jadi mahasiswa juga akan belajar melakukan implementasi proyek ERP, baik untuk perusahaan manufacturing, retail, e-commerce, dan sebagainya. Ini adalah salah satu yang membedakan pembelajaran di ITHB. So guys, kalau kamu nggak cuma ingin belajar teorinya saja, tapi juga punya pengalaman membangun proyek sejak kuliah, ditambah dengan punya sertifikasi internasional, pastikan kamu join ke Teknik Industri ITHB. Saya tunggu ya. Untuk teman-teman calon mahasiswa di luar sana yang masih bingung nih buat pilih kuliah, mungkin aku mau cerita sedikit juga. Jadi dulu juga aku waktu sama seperti kalian, waktu masih lulus SMA, bingung nih karena aku nggak punya satu skill yang emang aku kuasain dan juga aku bingung bisanya apa ya gitu. Kalau orang lain mungkin, oh iya aku sukanya gambar, ngambilnya desain. Aku mungkin pintar, jadinya dokter, atau misalnya aku suka keuangan, ngambilnya akuntansi. Tapi kalau kayak orang kayak aku bingung gitu, sukanya apa? Waktu itu aku dengar teknik industri di ITHB gitu, dan aku coba dan ternyata teknik industri ITHB ini bantu banget aku buat istilahnya explore skill aku tuh bisanya apa sih. Dan sekarang jadi aku punya satu skill yang aku kuasain sendiri dan ini juga berlaku terus di tempat aku kerja gitu. Jadinya membantu banget untuk pengembangan karir kita gitu. Jadi buat teman-teman calon mahasiswa yang masih bingung juga mau kuliah di mana, yuk sama-sama join di keluarganya Teknik Industri ITHB. Buat adik-adik dan teman-teman semua, jangan lupa untuk gabung di Teknik Industri ITHB dan mari kita sama-sama belajar terkait dunia industri dan tentunya juga berdampak bagi industri di Indonesia ke depannya. Yuk gabung jadi bagian dari Teknik Industri ITHB. Aku tunggu kamu ya. There is no Best way But there is Always A better way.